wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Boy akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul aplikasi tebak gambar. Oke, kita langsung saja ke penjelasan pertama. Kelompok Boy beranggotakan 4 orang ya. Ada Muhammad Kaisar Alpariza dengan NIM 19112966, Reza Ufan Faizi dengan NIM 19112985, Muhammad Danul Julherdin dengan NIM 19112925, dan terakhir saya sendiri, Teguh Yoga Putra dengan NIM 19112989. Langsung saja masuk ke pendahuluannya. Pada panel project kali ini kami membuat sebuah program aplikasi tebak gambar dengan algoritma KNN atau Canvas Networks. Tujuannya adalah untuk memahami konsep awal dari sebuah project membuat game seperti auto draw, quick draw, dan lain-lain. Jadi aplikasi ini saat pengguna itu menggambar melalui project ini di dalam sebuah kanvas yang sudah kami bikin, AI ini akan melakukan prediksi gambar yang sebenarnya ingin dibuat si pengguna. Setelah itu ia hanya tinggal mengklik prediksi tersebut. Contohnya dia menggambar segitiga, tinggal mengklik huruf S maka akan otomatis gambar tersebut tersimpan ke folder yang sudah ditentukan. Selanjutnya teori algoritmanya. Algoritma KNN ini atau Canvas Network ini adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Artinya algoritma ini tuh harus mempunyai data dulu. Contohnya kita membuat aplikasi tebak gambar ini menginputkan beberapa gambar, anggap saja mungkin segitiga, lingkaran, persegi. Nah, itu sudah kita inputkan dulu ke dalam algoritmanya. Setelah itu, setelah aplikasinya jalan, kita akan membuat pola dan AI ini akan menebak pola apa yang paling dekat dengan gambar yang kita bikin. Kita bikin segitiga, nah maka di bawahnya akan muncul segitiga seperti itu. Lanjut ke tujuan algoritma. Tujuan algoritmanya adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Di dalam klasifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada suatu memori seperti yang tadi dibahas kan. Harus ada datanya dulu. Kita tools dan library yang digunakan di sini pun menggunakan bahasa Python 3 ya untuk bahasa pemrogramannya. Terus kami menggunakan VS Code. Ada beberapa library tkinter, pillow, sklearn dengan 6p. Kita langsung saja ke bagian pertama di bagian main.py atau bagian utama ya, akan dijelaskan oleh Mas Reza. Baik. Oke, assalamualaikum. Saya Reza Ufan Faizi, NIM 19112985. Di sini saya akan menjelaskan codingan 1 sampai 39. Oke. Jadi import tkinter itu untuk mengimpor library tkinter. Model AI, load AI itu untuk memodelkan file AI PI-nya. Windows TK untuk membuat suatu tampilan background polos dari library tkinter. Image new model 1 size 500,500 color 0 itu untuk membuat suatu background 1 bit dengan ukuran 500 x 500 pixel dengan background warna hitam. TK image, foto image itu untuk mengonvert objek pada gambar agar bisa dibaca oleh tkinter. Canvas itu untuk membuat kanvas sebagai media untuk menggambar. Canvas pack untuk mengupdate kanvas yang sudah dibuat. Draw image draw
Itu kuasnya untuk menggambar suatu objek yang akan dibikin. Last point 00 itu untuk membuat label last point dengan default 0,0. Oke, ke current point event X, event Y. Jadi di sini mengistilahkan suatu current point sebagai titik saat menggambar dengan potongan. Untuk draw line, last point, current point, file 255 with 30 itu untuk membuat garis dengan parameter warna putih dan ketebalan 30 pixel. Oke, lanjut ke last point, current point, titik sebelum menggambar, titik saat menggambar. Image TK itu untuk mengconvert objek agar bisa dibaca oleh TK Inter. Canvas spec untuk mengupdate canvas agar garis atau gambar yang dibuat dapat ditampilkan. Array untuk proses array. Flatten untuk melakukan proses flatten. Oke, untuk prediction set persegi, jadi di sini saat label menyatakan 0 maka diganti dengan kata persegi. Predikat set lingkaran itu saat menyatakan 1 maka diganti dengan kata lingkaran. Oke, yang terakhir prediction set segitiga, saat label tidak menyatakan 0 atau 1 maka diganti dengan segitiga. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaisar Alfariza, NIM 19112966, akan mempresentasikan pada baris 41 sampai dengan 77. Nah, pada baris 41 merupakan callback dari button press. Kemudian pada baris 42 itu merupakan keyword dari last point. Nah, pada baris 43 merupakan mengistilahkan last point sebagai titik sebelum menggambar dengan potongan koordinat. Nah, selanjutnya pada baris 45 itu fungsinya merupakan callback dari button press. Pada baris 46 fungsinya sebagai keyword dari tick make, I make, dan draw. Pada baris 47 sebagai dan berfungsi membuat background 1 bit dengan ukuran 500 x 500 pixel dengan background hitam setelah gambar di reset. Nah, selanjutnya pada baris 48 berfungsi membuat kuas baru untuk menggambar objek setelah gambar sebelumnya di reset. Nah, pada baris 49 berfungsi mengconvert objek gambar agar bisa dibaca oleh Kinter. Nah, pada baris ke-50 berfungsi menampilkan garis atau gambar yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada baris 51 fungsinya mengupdate kanvas agar garis atau gambar yang sudah dibuat dapat ditampilkan. Selanjutnya, pada baris 53 sampai dengan 55, dia mengcounter dari folder persegi, lingkaran, dan segitiga. Nah, pada baris 57 merupakan callback dari K. Pada baris 58 merupakan keyword dari persegi, lingkaran, dan segitiga. Nah, pada baris 59 dia berfungsi mengecilkan ukuran kanvas saat save gambar untuk memudahkan AI-nya. Nah, pada baris ke-60 dia berfungsi menjadikan tombol keyword P sebagai save gambar persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi AI yang kami buat, yaitu aplikasi tebak gambar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari resource nomor 1 sampai dengan resource nomor 21.
Ya, yang ini, lingkaran append image ini sampai sini. Nah, jadi import OS ini adalah library sistem operasi. Nah, yang selanjutnya ini NumPy ini adalah library Python yang fokus pada scientific computing. Library NumPy juga ini bisa membentuk objek n-dimensional array yang mirip pada list Python. Nah, NumPy juga ini memudahkan kita pada operasi aljabar linear, terutama operasi pada vektor, 1 min d array, kemudian matriks 2 min d array. Nah, selanjutnya yaitu scalard ini apa? Ini adalah library berbasis Python untuk membangun model pembelajaran mesin. Nah, selanjutnya yaitu library Pylo ini. Apa itu fungsinya? Yaitu library ini berfungsi untuk sebagai pengolah gambar. Nah, dev data load set ini itu membuat dataset yang nanti kita taruh di dalam main PI ini. Nah, istilahnya kayak kita masukkan materi-materi tentang kayak orang belajar itu kita masukkan materi tentang pembelajaran lah di dalam aplikasi kita. Nah, terus yang ini resource yang ini for file in OS list dir persegi ini yaitu untuk membuat fungsi pengulangan pada folder persegi. Nah, selanjutnya image sama dengan image open persegi plus file ini yaitu untuk membuka gambar yang ada di folder persegi. Selanjutnya image np array image ini yaitu untuk melakukan proses array. Nah, selanjutnya image flatten. Image flatten ini apa? Flatten adalah mengubah nilai matriks sebelumnya menjadi vektor. Nah, yang selanjutnya ini persegi append image ini menambahkan gambar dari folder persegi. Flatten itu juga proses pengambilan nilai dari semua ukuran tensor lalu diubah ke tensor satu dimensi tapi tidak mengubah nilai dari tensor tersebut. Nah, itu dia pengertian flatten. Sama juga seperti yang persegi ini, bagi yang lingkaran juga seperti itu. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan ke bagian akhir ya, sama pendemoan aplikasinya. Kita masuk ke VS Code. Tadi baris 1 sampai baris 21 udah dijelaskan oleh Mas Yardin. Terus di baris selanjutnya ini, di baris 23 ini sama kayak yang di lingkaran sama persegi ini. Untuk apa? Untuk membuat fungsi pengulangan pada folder segitiganya. Seperti itu. Terus yang ini apa? Ini fungsi AI-nya. Kita langsung aja ke pendemoan aplikasinya ya. Di sini kan ada bekas uji coba nih, gambar-gambar yang udah kesimpan baik segitiga, persegi, dan lingkaran. Sekarang kita mau demoin aplikasinya. Kita masuk ke command prompt. Karena saya menyimpan foldernya di directory D, maka kita harus keluar dulu dari directory C nya. Ini komennya, kita masuk ke directory D di mana kita menyimpan foldernya. Di sini saya menyimpannya di folder Universitas Langkom Yogyakarta. Terus di kecerdasan buatan AI, terus di final project langsung kita panggil dengan komen python main.py. Ini mungkin agak sedikit lama ya. Nah, setelah munculkan pasnya, kita uji coba di sini. Kita coba gambar segitiga tuh, maka dia langsung akan
memproses. Di sini tulisannya segitiga. Gimana nge-save-nya? Tinggal kita klik aja huruf S. Kenapa S? Karena segitiga awalan hurufnya S. Kami bikin pendeklarasian kayak variabelnya tuh untuk nge-save-nya tuh kalau segitiga S, persegi P dengan lingkaran L kayak gitu. Kita klik S, kita ke folder segitiga, maka dia nambah nih. Ini gambar segitiga. Tuh, bisa dilihat kan ketika kita klik nih, muncul dia. Kenapa ukurannya segini? Kayak memang di setting pas dia save itu ukurannya segitu. Selanjutnya kita gimana ngapusnya tinggal diklik kanan aja, yang di kanvas ini kita bikin lingkaran. Tuh, memang AI-nya itu agak sedikit error ya, kadang perubahan di sini itu agak lama. Contohnya ini menggambar lingkaran, setelah berapa putaran baru berubah. Walaupun lingkarannya acak-acak gini, yang penting polanya sama seperti pola kita bikin lingkaran, maka AI-nya itu akan mendorong bahwa ini lingkaran. Kita ke folder lingkaran, ada 4 gambar, kita klik L. Tuh muncul. Agak lama memang prosesnya. Nih gambar yang kita bikin tadi. Tuh lingkaran segitiga, agak error. Lingkaran segitiga nih. Kurang lebih pendemoan aplikasinya seperti ini. Inilah hasil dari final project kami ya, di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila penjelasan kami kurang jelas ataupun sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.